Terus di lingkungan parlemen ini ada satu komunitas namanya Parlemen Skate. Gitu. Jadi Parlemen Skate itu isinya pegawai-pegawai parlemen Pak, ada dari MPR, ada dari DPD, ada dari DPR, itu yang penggiat skateboard Pak. Selamat sore, Baraya Kang Asep. Jumpa lagi ya. Kebetulan sore begini kita santai. Jadi kita mau ngobrol ringan lagi bersama Kang Asep ya. Tentu kita dengan topik yang berbeda. Topik ini menarik sekali, Baraya Kang Asep. Kenapa? Mungkin Baraya pernah tahu, pernah dengar, melihat skateboard ya. Ini kan, nah skateboard ini identiknya kan bagi kita ini cenderung anak-anak muda gitu ya. Nah ini uniknya, Kang Asep punya teman ya, yang hari ini sudah menjadi tamu Kang Asep ya, dia ngobrol ringan. Tamu Kang Asep ini PNS, masih muda, generasi milenial. Nah, kebetulan punya hobi skateboard ya. Siapa tahu nanti Kang Asep mau bincang-bincang ya sama Mas Yugo. Ini namanya Mas Yugo ya. Siapa tahu nanti teman-teman Baraya Kang Asep juga ada yang tertarik ya tentang skateboard. Nah, untuk Untuk mengetahui apa itu skateboard gitu ya. Tingkat kesulitannya apa ya. Tentu yang paling penting adalah kepuasan ya. Kepuasannya apa sih ketika Mas Yugo itu bermain skateboard. Nah, untuk itu Kang Asep mau ngobrol lah ya dengan Mas Yugo ya tentang skateboard ini. Jadi gini Mas Yugo, pertama ya, tentu yang saya ingin tanya ya, Kang Asep tanya itu, kenapa sih Mas Yugo ini senang dengan skateboard itu, kenapa? Ini penting sebenarnya, karena gak gampang loh main skateboard ini, Baraya. Iya, jadi ini Pak Asep, jadi pertama itu waktu saya di kelas 1 SMP. Ya. Itu teman-teman sebaya saya itu kan main bola. Kita biasa kan di kampung main bola, tapi ada satu yang lebih tua itu ngenalin saya dengan skateboard. Nah, saya sama teman-teman saya itu emang ya dan tanda kutip suka tantangan gitu loh. Jadi kita pertama naik jatuh gitu kan. Tapi kan akhirnya penasaran, Pak. Iya. Kok nggak bisa, tapi pengen bisa gitu. Terus ngelihat dulu tuh ada video game juga Pak, namanya di PS tuh Tony Hawk Pro Skater. Nah kita main itu, kita pengen bisa tuh seperti itu. Jadi akhirnya kita ngulik tuh, ngulik ternyata setelah yang naik jatuh, akhirnya bisa naik. Wah itu senang banget Pak. Jadi itu ketagihan Pak, adrenalinnya ketagihan, dan ketika kita jatuh terus akhirnya berhasil, lah itu rasanya senang, itu nagih tuh Pak. Oke. Jadi dari kelas 2 SMP ya? Iya. Berarti sampai sekarang nih, berarti udah berapa tahun Mas Yugo main skateboard ini? Udah belasan. Udah belasan ya? Tahun, ya. Udah belasan tahun. Nah, tadi kan Mas Yugo bilang ya, Baraya ya, skateboard itu adrenalin. Betul. Kenapa adrenalin? Kan dia harus keseimbangan ya. Kalau kita nggak seimbang ya bisa jatuh. Betul. Ini pengalaman Mas Yugo ya selama mendalami senang hobi ini, pernah celaka nggak sih pakai skateboard itu? Pernah, karena memang ya betul kata Pak Asep, karena skateboard itu kan olahraga ekstrim ya Pak. Iya. Memang jatuh itu hal yang biasa. Saya paling parah kalau bisa dibilang ini 2 ankle saya ini udah retak semua Pak. Wah, ankle-nya? Iya, 2 ankle saya sudah retak, dan kaki. Tapi untungnya nggak sampai patah Pak. Tapi teman-teman saya beberapa memang ada yang tangannya patah, terus bahunya geser. Cuman alhamdulillah saya nggak sampai. Saya cuman retak di ankle sama lutut Pak. Saya Nggak kapok? Nggak Pak, nggak kapok, karena ya Pak, ya itu tadi Pak, memang rasanya pengen ini Pak, pengen improve terus pengen penasaran Pak. Kok ini bisa kayak gini, kok saya nggak bisa ya. Akhirnya ada keinginan untuk saya pengen bisa trik itu gitu. Jadi jatuh kena ankle 3 bulan harus berhenti. Nah itu juga nyiksa Pak. Nah habis itu setelah udah sembuh kan akhirnya
pengen lagi Pak, kangen lagi ya, tetap main terus Pak, nggak kapok Pak. Oke, Baraya ya. Saya punya video bagaimana Mas Yugo ya memperlihatkan keterampilan bermain skateboardnya ya. Silakan Baraya, saksikan video berikut ini. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking... Oke, Mas Yugo ya, tadi kan kelihatan bagaimana ya trik-trik yang dilakukan oleh Mas Yugo. Menurut saya itu nggak gampang loh itu ya, susah ya menurut saya. Saya bayangin loh, siapa sih nggak bisa lah melakukan itu ya. Apalagi saya udah faktor umur ya gitu ya, Mas Yugo ya. Nah, apa sih yang dirasakan Mas Yugo kalau pas begitu belum bisa trik ya, satu trik, oh tiba-tiba bisa, apa sih yang dirasain tuh? Waduh, gimana ya Pak ya, kata-kata puas aja tuh saya rasanya nggak cukup Pak. Iya. Jadi memang video yang dilihat tadi itu sebenarnya di take itu beberapa hari Pak. Jadi kalau mau dapat satu trik aja itu kadang-kadang nggak sehari itu nggak jadi Pak. Jadi bisa beberapa kali coba kita ke situ terus jatuh, nggak bisa, cedera. Nah itu juga seperti itu Pak. Dan akhirnya trik tadi jadi, video yang kita rencanain jadi tuh, aduh puas banget Pak. Puas ya? Puas banget, gimana ya, kata-kata puas aja rasanya nggak cukup Pak. Iya. Bahagia jadi, ya, makanya happy sekali. Jadi happy sesuai memang. Nih Baraya ya dengan konsep Kang Asep ya, wujudkan kebahagiaanmu dengan mengeksplorasi potensimu. Betul. Nah ini potensinya Mas Yugo itu bermain skateboard ya. Iya. Nah, ini Pak Kang Asep mau nanya nih, ketika sampai sekarang Mas Yugo udah bagus ya mainnya. Nah, mulanya itu kan tadi dari kelas 2 SMP. Ini ada pembimbing nggak? Atau maksudnya ada kursus tertentu nggak sih untuk bisa main skateboard itu? Kalau waktu saya dulu Pak, itu nggak ada Pak. Nggak ada. Jadi kita mainnya itu otodidak. Apa pembimbingnya ya ini teman yang lebih jago itu pembimbing. Nah tapi kita bareng-bareng belajarnya itu biasanya dari video Pak. Kalau skater itu biasanya kita buat belajar trik baru itu kita ngeliat video. Nah dulu video kan masih pakai CD gitu kan Pak. Kalau sekarang makanya lebih enak, sekarang ada YouTube, terus ada Twitter, Instagram, semua bisa kita pelajarin dan ada tutorialnya. Betul Pak. Nah, dulu nggak ada Pak. Ya itu sebenarnya Baraya tuh kalau mau memanfaatkan informasi itu emang zaman sekarang tuh luar biasa ya lewat YouTube dan apa dan sebagainya. Nah tadi cerita lagi natural ya bersama teman-teman. Tapi sebenarnya ada nggak sih tempat khusus untuk skateboard itu ada ya? Coba ada, berbagi informasi nih ke Baraya Kang Asep, siapa tahu ada yang tertarik. Ada Pak. Ada Green Skate Lesson juga di Jakarta tuh udah banyak Pak. Di kota-kota besar tuh udah banyak. Jadi kalau memang teman-teman nih mau belajar main skate bisa hubungin Pak Asep. Nanti akan saya bantu untuk lesnya mana, rumahnya di mana yang lebih dekat mana gitu. Saya bisa kita bantu Pak. Sekarang banyak Pak. Kalau dari segi biaya ya, kalau tadi kan ada tempat khusus ya. Biasanya gimana sih biaya orang untuk kursus skate itu, termasuk misalkan harus iurannya apa, terus harus apa yang dipunya gitu, gimana itu Mas Yugo? Kalau umumnya sih Pak itu bayarnya instruktur bulanan. Instruktur bulanan dan biasanya memang sudah include dengan bayar tempatnya Pak. Kadang-kadang di beberapa skate school itu juga menyediakan papannya Pak, seperti ini udah satu set dipinjamin gitu loh Pak. Karena kan nggak semua orang langsung punya papan gitu. Nah, kalau mau beli papan sendiri juga bisa gitu. Kalau ini yang punya Mas Yugo ini berapa nih harga skate seperti ini Mas Yugo? Ya kalau ini Pak, kalau satu set gini buat pemula sih sekitar 1 juta ya Pak ya. 1 juta. Ya sekitar 1 juta itu sudah bisa lah buat belajar dan nggak patah-patah lah, karena ada beberapa papan itu yang memang gampang patah Pak. Kalau sekarang udah
produk-produk lokal di Indonesia juga udah bagus-bagus Pak. Jadi nggak perlu yang luar negeri juga nggak perlu. Ini juga udah bagus ini. 1 juta sih, sekitar 1 juta aja udah cukup ya, kita cukup bisa bermain skateboard. Untuk pemula sudah sangat cukup sih Pak. Oke. Ini sebagai pengetahuan aja. Yang paling mahal itu berapa sih yang Mas Hugo tahu nih papan ini? Mungkin sebagai informasi aja. Kalau memang beli yang paling mahal semua bisa sampai 3 jutaan lebih. 3 jutaan lebih ya. Iya, 3 jutaan lebih. Ini papannya bisa ada yang 1, ini truknya ini juga 1, ini bearingnya juga. Terus sudah satu paket itu 1 paket. Iya. Tapi biasanya beda-beda Pak, kalau orang yang sudah lama bermain, papanya ini nanti mereknya apa, ininya apa. Jadi cocok-cocokan gitu Pak. Custom sendiri. Oh, gitu. Nanti ini mereknya apa, ini truknya ini tingginya seberapa, beratnya berapa, itu cocok-cocokan lagi nanti. Gimana ini Mas Hugo, bikin sendiri, ngecat sendiri atau gimana? Iya, gini Pak Asep. Jadi memang alhamdulillah di Korpri DPR ini kan memang ada satu kegiatan skateboard Pak. Terus di lingkungan parlemen ini ada satu komunitas namanya Parlemen Skate. Gitu. Jadi Parlemen Skate itu isinya pegawai-pegawai parlemen Pak, ada dari MPR, ada dari DPD, ada dari DPR, itu yang penggiat skateboard Pak. Kita ngumpul bareng. Parlemen Skate ya? Iya, main skate. Umurnya dari yang muda sampai tua Pak. Gitu. Kalau menurut Mas Hugo nih, seumuran saya udah kepala 5 ya, gitu ya. Masih pantas bisa nggak sih saya masih main skate ini? Oh bisa Pak. Bisa ya? Bisa, cuman memang terbatas di trik-trik yang basic saja Pak. Nggak perlu trik yang sampai turun tangga atau down rail gitu. Nah itu tidak disarankan, walaupun sebenarnya bisa. Itu ya Baraya Kang Asep ya, kalau mau mencoba atau tertarik untuk mendalami ya silakan bergabung dengan Parlemen Skate ya. Nah ini kebetulan Mas Hugo ini ketuanya. Nah Kang Asep juga mau tanya ya, ini kan skate-nya nih, kita kan bicara pemula aja ya. Nah misalkan kalau yang baru mau belajar itu selain ini apa sih perlengkapan apa yang dibutuhkan? Kan ini adrenalin, kemudian juga kan beresiko tinggi ya. Kira-kira perlengkapan apa saja sih kalau mau main skate ini? Perlengkapan yang dibutuhin kalau pemula jelas helm Pak. Helm. Pelindung helm. Jangan helm motor ya, beda ya? Jangan. Beda ya? Apalagi yang full face Pak. Kelihatan pusing kepala malah. Pusing malah ya. Jadi memang disarankan pakai pelindung Pak. Karena kan ini olahraga ekstrim, jangan sampai juga pas belajar udah jatuh-jatuh takutnya trauma kan Pak. Nah itu juga bahaya, jadi bisa pakai pelindung siku, pelindung lutut, kepala, itu basicnya itu Pak, lutut, siku, kepala. Nah itu mungkin buat Baraya Kang Asep yang berpikir, jadi minimal saya harus punya uang berapa nih kalau mau mulai skate-nya. Coba ya misalkan dari harga skate 1 juta ya. Kemudian tadi perlengkapan itu kira-kira berapa tuh harganya? Perlengkapan itu yang murah-murah ada sih Pak, 200.000 itu ada. Udah 200.000 udah satu set itu ada sih Pak. Memang buat pemula aja kan nggak apa-apa sebenarnya. Jadi sebenarnya modal antara 1,2 sampai 1,5 lah ya. Udah bisa punya skateboardnya, punya pelindung, jadi udah bisa siap bermain ya. Sudah bisa. Ya, apalagi kalau Baraya Kang Asep mau gabung di Parlemen Skate kan yang penting ada alatnya itu kan nanti dipandu ya. Ya, dipandu sama teman-teman. Ini Parlemen Skate ini ada berapa orang sih ininya penggemarnya saat ini ya? Parlemen Skate itu yang aktif tuh sekitar 20-an Pak. 20-an orang, dan memang kebanyakan malah umur 30 tahun ke atas. 30 tahun ke atas ya? Kebanyakan malah umur 30 tahun ke atas yang memang kita kalau bisa dibilang sendi-sendinya udah berkarat Pak. Cuman kita tetap semangat main skate karena keinginan tadi yang kuat tadi ya. Betul Pak. Jadi memang saya rasa main skate itu nggak memandang umur sih Pak. Kalau nggak salah dengar nih, Parlemen Skate ini di bawah Mas Hugo itu banyak kiprahnya setahu saya ya. Ya baik dalam forum sosial maupun dan sebagainya. Coba deh cerita Mas Hugo. Ya, jadi Parlemen Skate ini Pak, alhamdulillah kita juga udah datang ada acara TV Pak waktu itu dengan
Mas Vincent dan Desta di Oh, Vincent Desta ya, iya. TV. Tapi sayang sekali memang bukan saya yang datang karena saya COVID, Pak. Iya, iya. Wah, di Desta. Coba mungkin Baraya nanti bisa di-search ya. Bisa nanti di situ muncul ya. Di akun YouTube-nya Net TV bisa di-search teman-teman, ada. Itu kita juga udah ke sana dan kita juga pernah bekerja sama dengan Our Daily Dose, Pak. Itu jadi kayak sneaker store gitu. Penjual sneaker yang besar di Indonesia. Itu bekerja sama dengan Parlemen Skate, membuat kegiatan di lingkungan parlemen. Kita juga membuat video bareng dengan ODD, Our Daily Dose, dan ini juga bekerja sama dengan beberapa brand, Pak. Kita support brand-brand lokal sih, Pak. Jadi kalau di papan itu kita ada kerjasama dengan Poji Papoji, dan ini memang kita bikin papan, dan ada juga kita bikin kacamata. Jadi kan kalau papan skate itu ini ya, Pak ya, gampang patah kan, karena kita mainnya ekstrim tuh patah gitu. Nah, papan skate patah ini kita olah lagi, Pak, menjadi kacamata seperti ini. Oh, ini apa yang ininya ini ya? Iya. Oh, ini diperoleh dari papan yang rusak. Iya, jadi wah, konsepnya ramah lingkungan juga ya, memanfaatkan mendaur ulang ya, menggunakan bahan-bahan yang yang sudah nggak kepakai, jadi betul juga kreatif. Ya, ini kami kerjasama dengan Kalani Wood di Jogja, Pak. Begitu ya, Baraya. Jadi nggak hanya aktif berkomunitas, tapi juga ada kegiatan yang lainnya ya. Tadi ini kan juga bagus ya, menurut saya ya, bisa membuka jejaring ya. Dan satu halnya uniknya apa? Parlemen Skate ini dia menggandeng UMKM. Nah, kan UMKM itu kan salah satu program pemerintah ya. Ya itu jadi saya acungin jempol banget nih buat Parlemen Skate ya. Yang udah bisa gitu ya bekerja sama dengan UKM. Artinya secara tidak langsung ini mendukung program pemerintah. Oke. Tadi kan bicara ya tentang bagaimana dengan UKM. Nah, sekarang saya ingin prestasinya apa sih sebenarnya yang sudah? Coba ceritain. Kalau prestasi dari anggota-anggota kita, karena memang kita nggak jago-jago amat. Ya. Bisa dibilang juga biasa aja. Kita nggak sampai berkompetisi, tapi kita yang mengadakan kompetisi. Oke. Gitu. Jadi kita pikiran kita itu, kita mungkin nggak jago, tapi gimana caranya kita juga bisa memajukan olahraga skateboard nasional gitu, Pak. Kita jadi media partner. Jadi di Instagram kita alhamdulillah sudah ada followernya 15.000. Jadi itu apa yang kita beritakan itu akan reach-nya kan banyak sekali. Media partner di event-event skate dari Sabang sampai Merauke itu kita jadi media partner. Terus kita adakan di masa pandemi itu kita juga ngadain turnamen skate yang virtual, Pak. Nih, saya agak bingung nih, skate tapi virtual. Coba deh diceritakan nih. Jadi memang ada beberapa kategori, Pak. Tapi yang jelas tiap kontestan itu mengirimkan videonya, Pak. Nanti kita menilai triknya itu dari video itu, Pak. Lalu kemarin juga baru saja kita dengan family Kalijodo, Pak. Di Kalijodo itu kita ngadain pertama kali event skate yang secara offline, Pak. Karena pertama kali diadain, dan memang ada beberapa atlet dari daerah, Pak, yang datang ke situ, Pak. Makanya kami juga berharap setelah ini bisa mengadakan event-event turnamen-turnamen skate berikutnya, Pak, dari Parlemen Skate ini. Sebagai pengetahuan Baraya Kang Asep aja ya, kalau turnamen skate itu sebenarnya biasanya diperlombakan tuh apanya? Nah, itu ada beberapa jenis sih, Pak. Kalau sempat dari SEA Games itu yang dipertandingkan tuh ada street itu jadi landasannya landai gini, Pak, dengan obstacle yang lumayan landai. Ada juga vertikal itu yang biasanya gini-gini tuh, Pak, yang gede-gede itu kelas tersendiri. Terus ada juga kelas game of skate. Nah, game of skate itu adu trik, Pak. Jadi saya lompat, muter, kickflip gitu. Yang sana harus bisa. Kalau sana nggak bisa nanti dapat S. Nanti nggak bisa lagi dapat K sampai SKATE. Kalau SKATE udah selesai semua kalah dia. Gitu, Pak. Ini Olimpiade pun juga sudah ada skateboard, Pak. Udah ada. Kalau kayak PON gitu, SEA Games belum ada. Udah ada apa belum? PON belum ada, Pak. Nah, SEA Games sudah ada.
di Filipina Asian Game 2018 ada juga kebetulan Indonesia dapat medali perak 2, perunggu 2, di SEA Games dapat medali emas 1 Pak. Di Olimpiade kita belum mengirim Pak. Oke, Mas Hugo, kepikiran nggak sih Parlemen Skate pingin bikin turnamen di DPR? Gimana nih? Apa coba bercerita apakah Sarana sudah mendukung? Siapa tahu nih Baraya ngobrol ringan kita ini didengerin Pak Sekjen gitu ya, atau Pak Ketua Korpis sehingga didukung untuk pengembangan skateboard di DPR ya. Coba. Memang kalau rencana itu mengadakan turnamen skate di DPR ini memang ada Pak, dan itu memang salah satu program utama kami Pak. Tapi memang saat ini terkendala dengan kalau parlemen skate ya Pak, di DPR ini terkendala sarpras Pak, karena kami tidak memiliki alat yang cukup untuk mengadakan turnamen skate. Jadi alat kami kan cuma box, rail gitu, kurang asik lah Pak. Jadi memang ya kalau didengarkan Pak Sekjen atau Pak. Karena bagi saya memungkinkan ya, karena kan istilahnya tempat masih ada ya, cuma tinggal membangunnya aja ya. Betul, Pak. Karena bagi saya bagus juga sebenarnya itu buat sosialisasi ke masyarakat ya, bagaimana DPR dekat dengan masyarakat. Masyarakat itu kan kelompoknya banyak ya, mulai dari istilahnya dari bayi sampai orang tua. Nah, ini kelompok anak-anak muda bisa menjadi sasaran kan. Jadi bisa aja nanti anak-anak muda main ke DPR, main skateboard kan secara tidak langsung mensosialisasikan DPR ya. Sepakat Pak, sepakat. Memang kalau boleh saya bilang penggemar skateboard ini lintas generasi Pak. Jadi yang masih SMP, SD sampai yang tua-tua ada, bahkan umur 40 ke atas juga pasti banyak Pak. Bahkan di sini ada ini ya, ada kelompoknya sendiri Pak. Yang 40 ke atas main skate itu ada kelompoknya sendiri. Jadi ada yang 40 tahun, 50 tahun belum ada ya? 50 tahun ada juga Pak. Iya. Dulu saya pernah mencoba kan sebentar jadi. Jadi memang nanti kalau turnamen skate itu diadakan di DPR ini akan sangat membantu citra parlemen juga Pak. Iya, setuju. Oke, Baraya Kang Asep ya. Tadi Kang Asep kan sudah mengeksplor ya pengetahuan, kemudian juga pengalaman, terus juga bagaimana tidak hanya sekedar pengalaman pengalaman bermain skate-nya, tapi juga bagaimana hubungan ya tadi ya dengan mengadakan event, kemudian juga bakti sosial dan sebagainya. Nah, mungkin nanti Baraya Kang Asep tuh mungkin ada yang ingin tertarik nih main skateboard nih. Kira-kira kiat-kiat apa sih yang bisa disampaikan oleh Mas Hugo ya ke Baraya Kang Asep yang mau mencoba untuk bermain skate? Coba nih, kiat-kiatnya seperti apa? Yang pertama, siapkan mental teman-teman, karena bermain skateboard itu butuh mental yang kuat. Karena skateboard itu memang susah dimainin Pak, dan akan sangat mungkin untuk gagal di proses awal gitu. Naik skateboard pun itu sudah susah, karena kan harus menjaga keseimbangan. Karena bermain skateboard itu yang paling penting keseimbangan dan pikiran, mental. Jadi jangan harus punya mental yang tidak mudah menyerah teman-teman. Dan nanti kalau memang teman-teman minat bisa komen ya Pak ya. Bisa komen, nanti di komen ini akan kita hubungi kembali. Oke, Mas Hugo, terima kasih ya sudah hadir ya ngobrol ringan sama Kang Asep. Jadi begitu ya Baraya ya, kita jangan ragu ya untuk mencoba sesuatu ya. Yang penting kan ada niat. Tadi juga Mas Hugo udah menjelaskan ternyata kan olahraga ini bukan olahraga mahal gitu ya. Jadi silahkan dicoba. Yang penting kan tadi nyali ya, Yang terpenting adalah ketika teman-teman nanti udah mencoba pasti akan bahagia karena apa? Karena sudah mengeksplorasi potensinya. Mungkin sekarang belum ketahuan, siapa tahu nanti sudah mencoba barulah ternyata benar saya punya potensi di bidang ini. Tentu nanti Baraya Kang Asep merasa akan lebih bahagia. Jadi demikian, kita nanti ketemu lagi dengan Baraya Kang Asep yang lain, tentu dengan topik yang berbeda.